Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya akan lanjut tentang instalasi dan konfigurasi Proxmox untuk part 3-nya. Jadi kalau part 1 itu mulai download sampai dengan instalasi. Kemudian part 2 itu kita bahas tentang konfigurasi yang berbasis web, artinya bagaimana mengakses Proxmox dari web. Dan yang ketiga ini, part 3 ini saya berencana akan membahas tentang bagaimana kita membuat virtual mesin di dalam Proxmox itu sendiri. Karena kan tujuan dari Proxmox kan adalah menjadi suatu server. Jadi Proxmox itu adalah sebuah server di mana servernya itu sendiri ya akan terinstal di dalamnya virtual mesin. Baik, ini saya sudah menghidupkan virtual untuk Proxmox-nya. Ini, oke, sudah hidup. Sementara ini adalah Windows-nya. Oke, kita buat dia view-nya itu adjust size saja. Jadi seperti ini. Ini kalau saya membuat dua atau menjalankan dua, karena dalam skenario saya si Proxmox dan si XP ini kan belum berada dalam satu jaringan, dan si Proxmox ini akan di remote oleh XP itu untuk mengkonfigurasinya. Kalau dari rekan-rekan bisa, saya tidak mau ada dua virtual mesin jalan, misalnya terlalu membebani, itu tidak masalah sebetulnya. Tinggal di settingan di Proxmox-nya itu sendiri, itu silahkan gunakan jaringannya itu pakai yang virtual host only atau host only adapter. Nah, host only adapter. Maka dengan demikian bisa langsung dikonfigurasi dari host komputernya sendiri. Baik, kita lanjut saja karena skenario saya di awal sudah seperti ini. Kita mulai konfigurasikan. Oke, seperti biasa pastikan bahwa Proxmox dan komputer itu dalam kondisi jaringan yang sama dan terhubung. Pertama kita cek 10.02.10. Oke, itu 10.02.10. Ini sementara di Proxmox 10.02.15. Jadi yang pertama kita tes dulu 10.02.15 apakah terkoneksi. Oke. Artinya sudah bisa terkoneksi. Tapi kita bisa panggil di sini https 10.02.15. Jangan lupa portnya 8006. Oke, bisa dilihat ini bisa langsung terkoneksi ke Smart. Ini Smart login, Smart server saya, hostname saya. Oke, baik, ini masukkan username-nya root, passwordnya sesuai dengan yang sudah dibuat. Baik, kita skip dulu. Baik, sekarang di sini saya masih dalam kondisi kosong, artinya sudah ada server Mikrotik. Di sini server Mikrotik ini kita lihat summary-nya. Gimana nih? Dia jalan tidak? Oke, kayaknya kita buat dari awal saja dulu. Ini shutdown dulu aja. Kita create dari baru aja. Oke. Karena saya rencana untuk membuat tutorial itu create virtual machine di dalam Proxmox setelah kita remote menggunakan web.
Jadi seperti biasa kita create VM virtual machine, kita create. Ini ada menunggu shutdownnya. Oke, statusnya masih status menunggu. Nah, kita create node-nya di Smart. Virtual machine ID-nya by default dia akan mengikuti sesuai urutan 1. Kemudian kita beri nama ini Mikrotik. Kemudian OS-nya next. Oke, next. Storage-nya lokal, ISO-nya kita sudah pernah masukin. Ini grafik, dia tipenya Linux. Graphic card-nya kita buat default saja, BIOS-nya pun kita setting default. Kemudian untuk hard disk-nya kita pakai yang ID aja, dia biar bisa terkoneksinya standar. Oke, ide yang lama saja. Itu ukurannya nggak usah gede-gede, 32 bit, kita pakai yang 4 GB aja. Oke, kemudian next. CPU-nya, RAM-nya 1 GB cukup lah ya, 1 GB. Terusnya ininya tipenya mana? Oke lah. Kita by default dulu aja. Next. Memori nggak usah 2 GB, kasih 1024, nggak usah gede-gede. Dan untuk networknya kita buat ya VMware Now aja. Next. Oke, jadi seperti ini settingannya. Kalau sudah oke, kita bisa mulai finish. Oke, perhatikan ini sedang di create, status unknown sedang di create. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa menjalankan virtual tersebut. Nah, sebelum menjalankan ada beberapa yang perlu kita setting terlebih dahulu, yaitu pada bagian kita di optionnya. Nah, KVM-nya kita nonaktifkan. Mengapa demikian? Karena yang pernah saya bahas di part 2, dalam virtual itu tidak bisa gitu loh. Kalau dijalankan, dipaksakan jalan, nanti ada error. Nah, kita matikan dia, disable. Kemudian setelah itu kita coba untuk menjalankannya. Ini opsionalnya, kita tes, start. Oke, kita double klik untuk menampilkannya. Oke. Nah, berikut proses melakukan instalasinya. Ikuti saja instalasinya. Nah, ini bisa dibaca lah. Ini mungkin bagi yang sudah terbiasa menginstal Mikrotik OS, bukan hal yang aneh. Oke, jadi kalau ingin mengaktifkan semua fitur-fitur, silakan pakai A langsung. Kalau minimum pakai M. Kalau sudah selesai, kita tekan I, press I to install.
Do you want to keep all configuration? No. All data will be erased? Yes. Oke, formatting ya. Oke, kita tunggu proses instalasi. Di sini saya mencoba mencontohkan atau memberikan tutorial tentang instalasi Mikrotik. Kenapa? Karena ya cukup kecil, enteng, ringan. Oke, mungkin nanti bisa dipraktekkan atau didemokan melakukan instalasi OS yang lainnya. Dan pilihan saya biasanya untuk menguji proof of concept itu nggak terlalu yang berat-berat. Contohnya nanti mungkin menjalankan XP. Ditunggu saja di video berikutnya bagaimana melakukan proses instalasi XP di dalam Proxmox. Sebetulnya secara tahapan tidak jauh berbeda untuk create-nya. Pertama kali create-nya seperti apa, kemudian kita memilih pilihan-pilihan itu sebenarnya seperti kita memilih hardware yang akan diinstal, dan pastinya harus menyesuaikan dengan kemampuan dari hardware Proxmox yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, sudah selesai format data, format boot, install, sedang melakukan instalasi. Oke, kita tunggu. Untuk instalasi Mikrotik ini nggak terlalu lama sebetulnya. Oke. Booting from habis, loading system. Lihat Mikrotiknya apakah sudah selesai terinstall. Oke, sedang loading. Jadi di dalam virtual saya menginstal Proxmox dalam virtual, kemudian di dalam Proxmox itu sendiri sebagai sebuah mesin virtual, kita install lagi virtual mesin di dalamnya. Jadi udah beberapa kali melakukan virtualisasi nih. Oke, mudah-mudahan berjalan. Kita lihat. Seharusnya secara teorinya sih sebenarnya berjalan. Sudah harusnya berjalan. Nanti kita lihat saja. Oke. Masih kita dengan syarat service untuk instalasi dari Mikrotik. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan menyusun di sini beberapa server mesin-mesin. Nah, ini nanti Proxmox ini udah bisa dikatakan sebagai sebuah server gitu. Jadi begitu install Office, misalnya install XP, install Linux, silakan di sini. Apalagi kalau memang Proxmox-nya itu diinstal di sebuah server yang real server seperti itu. Itu udah ya, selamat, Anda udah membuat suatu server dengan memanfaatkan Proxmox. Oke, kita lihat di sini Mikrotiknya sudah terinstall. Pilih admin, passwordnya kalau by default masih kosong. Oke, berhasil. Oke. Nah, ini biasalah. Please enter to continue. Baik, karena saya menggunakan trial, jadi you have
23 jam 47 menit untuk configurator to remote accessible and to enter the key by pressing it in the down window. Ini kalau misalnya ingin mengaktifkan si microtik ini. Kalau tidak diaktifkan, kita punya waktu selama 24 jam. Oke, cukuplah untuk mendemokan bahwa Proxmox bisa kita gunakan gitu loh. Sesuai dengan tujuan dari video kali ini, part 3 ini, melakukan instalasi virtual machine, create virtual machine dan melakukan instalasi OS di dalam Proxmox. Baik, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sudah berhasil melakukan create virtual machine dan melakukan instalasi sebuah sistem operasi di dalam Proxmox. Terima kasih. Akhir kata, bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.